Band ini awalnya bernama Gemini, kemudian berubah menjadi Eternity, yang akhirnya menjelma menjadi Pantera. Ada Vinnie Paul Abbott pada drum, Daryl Abbott pada gitar lead, dan Terry Glass pada gitar rhythm. Formasi ini sempat dilengkapi dengan 2 anggota tambahan, seorang vokalis bernama Donny Hart dan basis bernama Tommy D. Bradford. Pada tahun 1982, Hart keluar dari band dan Glass menjadi vokalis, dan meninggalkan Daryl bermain gitar sendirian. Dan di tahun yang sama, posisi bass akhirnya juga ditinggalkan oleh Bradford dan digantikan oleh Rex Brown yang saat itu lebih dikenal sebagai Rex Rocker. Di scene underground, Pantera merupakan salah satu band favorit saat itu. Mereka merilis album studio pertama mereka yang berjudul Metal Magic pada tahun 83. Album ini dirilis oleh sebuah label yang bernama sama dengan band mereka. Kok bisa? Ya, karena album ini diproduseri langsung oleh ayah Abbott bersaudara, ya Jerry Abbott di Pantego Studio. Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita bakal ngomongin Pantera. Ya, kalau kita ngomongin Pantera, saya pribadi langsung keingetan sama lagu Cowboy From Hell. Lagu yang dibuka dengan ritme gitar Dimebag ini langsung berasa cadas. Disambut dengan hentakan bass drumnya Vinnie Paul yang mengakhiri duka. Ya, apa coba? Tapi sebenarnya di awal-awal, tepatnya di 3 album awal mereka, band ini bergaya musik glam metal. Di satu sisi, mungkin ini dipengaruhi dari vokalis mereka pada waktu itu, Terry Glass. Setelah album ketiga mereka, Glass pun akhirnya cabut di tahun 86, karena gaya bermusiknya sudah mulai nggak cocok dengan anggota lain. Dan cukup banyak vokalis yang diaudisi band ini setelah kepergian Glass. Hingga akhirnya band ini bertemu dengan Phil Anselmo yang waktu itu masih berusia 18 tahun. Anselmo sendiri sudah mendengar desas-desus kepergian vokalis Pantera, dan di akhir tahun 86, Pantera mengaudisi Phil Anselmo, dan akhirnya band memilih Anselmo sebagai vokalis mereka. Dengan hadirnya Anselmo, suara band mulai berubah dari glam metal menjadi power metal. Mereka meluncurkan album keempat dengan judul Power Metal. Sejauh ini, album Power Metal merupakan album paling berat dalam segi sound dibanding 3 album sebelumnya. Tapi di satu sisi, band masih merasa belum klop dengan gaya musik tersebut. Hingga akhirnya, di tahap ini, terjadi perubahan besar-besaran. Dan Vinnie Paul sempat bilang, pakaian ajaib ini tidak memainkan musik, tapi kami yang memainkan musik. Mari kita pergi ke sana dan merasa nyaman. Celana jeans, kaos, apapun, dan lihat kemana arahnya. Ya, ini boleh dibilang juga sebuah bentuk ikrar ya. Ya, yuk kita lanjut. Dan mereka siap membuat citra baru dengan musik yang lebih berat. Hingga akhirnya, para anggota band tidak mengakui 4 rilisan album sebelumnya. Dan 4 album tersebut juga tidak terdapat dalam situs mereka. Sebagai informasi tambahan, Dimebag yang juga dikenal dengan nama Diamond Daryl sempat diajak Megadeth bergabung. Dan Daryl mau bergabung asalkan saudaranya Vinnie ikut bergabung. Dan akhirnya gagal karena Megadeth sudah memiliki pemain drum saat itu. Oke, kita balik lagi. Titik balik band ini terjadi di album kelima mereka, Cowboy From Hell. Setelah ditolak oleh 28 label rekaman yang ada di muka bumi, akhirnya pada tanggal 24 Juli tahun 90, mereka merilis Cowboy From Hell dengan Atco Records. Album ini diproduseri oleh Pantera dan Terry Dead. Mulai dari sini, mereka meninggalkan pengaruh glam metal dan beralih ke mid-tempo thrash metal yang dijuluki power groove, dalam kurung groove metal oleh band ini. Dengan vokal Anselmo ditambah dengan solo dan riff gitar Daryl yang lebih kompleks, dan pastinya dengan tempo permainan drum Vinnie yang lebih cepat. Album ini merupakan tonggak sejarah band ini. Banyak penggemar dan termasuk band sendiri menyebutkan Cowboy From Hell sebagai debut resmi Pantera. Album ini menjadikan Pantera dikenal sebagai band metal dengan meninggalkan kata-kata glamnya. Tidak ada lagi celana kulit, tidak ada lagi ikat kepala dan bling-bling. Pantera memulai tur Cowboy From Hell dengan menjadi pembuka bagi band thrash Exodus dan Suicidal Tendencies. Pantera juga menjadi pembuka bagi band-band lain. Di antaranya ada Sepultura, Fates Warning, Prong, Mind Over 4, dan Morbid Angel. Band ini akhirnya mendapatkan panggung undangannya di Monster in Moscow bersama AC/DC dan Metallica di bulan September tahun 91. Saat itu mereka bermain di depan lebih dari 500.000 penonton.
Album ke-6 mereka yang berjudul Vulgar Display of Power mulai direkam pada tahun 91 dan dirilis pada tanggal 25 Februari tahun 1992. Album ini lebih berat. Phil Anselmo dipengaruhi oleh hardcore dengan suara gitar yang lebih berat lagi. Dan pastinya tak dapat dihindari lagi, popularitas band ini di kalangan penggemar mainstream dan underground semakin naik. Termasuk 2 single balada This Love yang bercerita tentang nafsu dan pelecehan, dan lagu Hollow yang agak mirip sama lagu Cemetery Gates dari album sebelumnya. Single unggulan dari album ini adalah Walk, sering diputar di radio-radio, dan begitu juga dengan video musiknya, sering diputar oleh MTV. Dan menjadikan Walk semakin dikenal, muncul di UK Single Charts dan nangkring di posisi 35. Dan album ini sendiri masuk ke tangga lagu Amerika Serikat di posisi 44. Dan Pantera melanjutkan lagi turnya, mengunjungi Jepang untuk pertama kalinya pada bulan Juli tahun 92. Dan setelah itu juga tampil di Festival Monster of Rock yang juga ikut dimeriahkan oleh Iron Maiden dan Black Sabbath di Italia. Pada saat itulah Darrell Abbott melepaskan judul Diamond Darrell dan berganti menjadi Dimebag Darrell, dan Rex Brown melepaskan nama aliasnya, Rex Rocker. Pada tanggal 22 Maret tahun 1994, Pantera merilis album studio ke-7 mereka dengan judul Far Beyond Raven yang langsung nangkring di nomor 1 di tangga lagu album Amerika Serikat dan Australia. Single pertama dari album ini berjudul I'm Broken, mendapatkan nominasi Grammy pertama mereka untuk Best Metal Performance pada tahun 95. Dan sebuah lagu lagi yang berjudul Planet Caravan punyanya Black Sabbath dimasukkan ke dalam album ini. Tapi gambar sampul album ini ya, mata bor yang menusuk anus dilarang, yang akhirnya dirilis ulang dan mengganti gambar dengan gambar tengkorak yang ditusuk dengan mata bor. Album ini juga punya rilisan eksklusif, salah satunya rilisan Raven Down Under Tour 94 Souvenir Collection, dirilis di Australia dan Selandia Baru, bertepatan dengan tur mereka di sana. Di tempat dan waktu lain, Phil Anselmo punya sedikit cerita. Dia sempat bermasalah dengan hukum. Dikatakan berusaha menyerang petugas keamanan karena petugas melarang fans untuk naik ke atas panggung. Dan Anselmo dibebaskan dengan jaminan $5.000 besoknya. Dan pada bulan Mei tahun 95, dia meminta maaf di pengadilan dan mengaku bersalah atas percobaan penyerangan dan diperintahkan untuk melayani pelayanan masyarakat selama 100 jam. Vinny dan Darrell sempat bercerita mengenai tingkah aneh Anselmo. Kejadian ini terjadi di tahun 95. Pada saat itu, Phil Anselmo selalu berusaha menjauh dari yang lain saat mereka berada di jalan. Awalnya personil lain mengira ketenaran saat itu mempengaruhi tingkah Anselmo. Namun ternyata, tingkah aneh Anselmo dipicu oleh sakit punggung karena pertunjukan yang intens selama bertahun-tahun. Anselmo berusaha meringankan rasa sakitnya dengan alkohol, tetapi hal ini diakuinya mempengaruhi penampilannya dan membuat band makin khawatir. Dokter pun menyarankan operasi agar masalah punggung Anselmo bisa diperbaiki. Tetapi pemulihannya memakan waktu. Karena tidak ingin menghabiskan banyak waktu jauh dari band, Anselmo menolak dan mulai menggunakan heroin sebagai penghilang rasa sakit. Dan hal ini bukannya tidak menjadi masalah. Dalam sebuah pertunjukan yang diakuinya tanpa sadar melontarkan kata-kata rasisme, dia mengatakan musik rap menganjurkan membunuh orang kulit putih. Hal ini pastinya membuat heboh dan berakhir dengan permintaan maaf. Dan album studio ke-8 Pantera, The Great Southern Trendkill, dirilis pada tanggal 7 Mei tahun 96. Penyalahgunaan narkoba adalah tema lagu yang sering terdengar dalam album ini. Album ini juga direkam secara terpisah. Anselmo merekam vokal di studio vokalis Nine Inch Nails, Trent Reznor, di New Orleans. Sementara anggota band lain merekamnya di Dallas. Kecanduan Phil Anselmo terhadap penggunaan heroin makin berakibat fatal. Pada tanggal 13 Juli tahun 96, Phil Anselmo mengalami overdosis 1 jam setelah manggung di Texas. Jantungnya berhenti berdetak hampir 5 menit. Para medis memberikan Anselmo suntikan adrenalin atau suntikan lain yang serupa dan mengirimnya ke rumah sakit. Malam berikutnya, Anselmo meminta maaf kepada rekan-rekan satu bandnya dan mengatakan bahwa ia akan berhenti menggunakan narkoba. Di sisi lain, Vinny dan Darrell yang tidak mengetahui hal ini merasa malu atas tindakan Anselmo. Dan mau nggak mau, mereka juga harus menerima situasi ini. Ya berarti kalau anggota yang lain nggak tahu ya Phil Anselmo punya dunianya sendiri. Ya
Sepertinya seperti itu. Ya oke, kita lanjut. Dan Pantera kembali ke studio rekaman pada tahun 1999. Jika dihitung dari album awal band ini berdiri, album ini merupakan rilisan ke-9 mereka, Reinventing the Steel. Meluncur pada tanggal 21 Maret tahun 2000, memulai debutnya di nomor 4 di tanggal lagu Billboard 200. Dan di bulan November, band terpaksa membatalkan tur karena Phil Anselmo mengalami cedera. Tulang rusuknya patah karena terjatuh dalam acara tahunan House of Shock. Setahun kemudian, Pantera berkibar kembali melakukan tur, menjadi bintang tamu di acara kartun SpongeBob dan melakukan tur ke Eropa, tapi terhenti karena peristiwa 11 September. Mereka sempat terdampar di Dublin selama 6 hari karena penerbangan dibatalkan. Dan selanjutnya, Phil Anselmo semakin sibuk dengan proyek sampingannya. Entah merasa bosan atau merasa tidak bebas di Pantera, Phil Anselmo mengatakan kepada Vinny kalau dia ingin rehat dari musik setelah peristiwa 11 September. Tapi di sisi lain, rilisan proyek sampingannya berbanding terbalik dengan perkataannya kepada Vinny. Di tahap ini, atmosfer di antara mereka mulai memanas. Abbott bersaudara merasa frustasi dengan kelakuan Phil dan mencoba bertahan untuk waktu yang tidak terbatas. Dengan harapan Anselmo akan kembali. Namun menurut Phil Anselmo sendiri, beristirahat dari Pantera adalah hal yang saling menguntungkan di antara masing-masing anggota band. Abbott bersaudara secara resmi membubarkan Pantera pada bulan November tahun 2003 bersamaan dengan dirilisnya kompilasi lagu-lagu terbaik mereka. Saat itu, mereka menyimpulkan bahwa Phil Anselmo telah meninggalkan band dan tidak akan kembali. Dan situasi semakin memanas, terjadi perang kata-kata di antara mereka di media-media. Dalam sebuah wawancara MTV Headbangers Ball pada Januari 2004, Vinnie Paul mengatakan kalau mereka sudah tidak berbicara dengan Anselmo selama 2 tahun dan bersikap sinis menanggapi Anselmo yang mendoakan Abbott bersaudara agar sukses. Dan mengatakan mungkin Anselmo dalam keadaan terbius dan tidak sadar saat itu. Sementara itu, Dimebag dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa Anselmo kembali menggunakan heroin. Di satu sisi, menurut Anselmo tuduhan tersebut tidak berdasar karena dia sudah nggak mabuk lebih dari 3 tahun. Anselmo dalam sebuah wawancara dengan Metal Hammer edisi 2004 mengatakan bahwa Dimebag akan menyerangnya secara verbal dan pantas untuk dipukuli dengan keras. Tapi menyadari kesalahannya, Anselmo bersikeras bahwa komentar tersebut hanya bersilat lidah dan ia kesal karena kutipan tersebut dituliskan di sampul majalah. Hal ini dibantah oleh Vinnie Paul. Dia mengatakan telah mendengarkan audio file wawancara tersebut dan mengatakan Anselmo tidak sedang bersilat lidah. Ya, begini kira-kira kutipannya. Saya pikir kurang lebih ini terletak di antara Dimebag dan saya. Tidak pernah ada saat di mana dia tidak mabuk, hampir setiap hari. Dan sekarang saya mendengarnya lebih buruk dari sebelumnya. Kemarahan dan kebencian serta malam-malam mabuknya yang hanya berteriak di wajah saya. Dengan saya duduk di sana menerimanya dan memegangi kedua tangan saya agar tidak memukul orang itu. Saya bosan dengan hal itu. Saya muak menjadi tiang cambuknya. Anda tahu, dan saya dengan sopan atau tidak sopan pergi meninggalkan tempat itu. Anselmo di Desember tahun 2004. Dan di sisi lain, Rex Brown terjebak di antara masalah ini. Dia mengatakan, itu adalah sekelompok omong kosong yang sedang terjadi, dan saya tidak mau ikut campur. Dalam sebuah wawancara tahun 2015, dia juga menambahkan, Vinnie menarik garis imajiner di atas pasir. Dia berkata, Anda berada di pihak kami atau tidak? Saya tidak ingin memihak. Semuanya itu konyol, tetapi saya tidak pernah membicarakannya, katanya. Dan setelah Pantera bubar, Darrell dan Vinnie membentuk band baru bernama Damage Plan, dengan vokalis Pat Lachman dan basis Bob Zilla. Damage Plan merilis album studio pertama dan satu-satunya yang berjudul New Found Power. Dan pada tanggal 10 Februari tahun 2004, album ini sukses secara komersial. Lebih dari 44.000 kopi terjual di minggu pertama. Dan dalam waktu 1 tahun, lebih dari 100.000 kopi terjual. Sementara single Save Me dan Pride dari album ini muncul di mainstream rock chart. Namun beberapa penggemar tidak suka akan hal ini, menganggap bahwa materi Damage Plan tidak sebanding dengan materi Pantera. Dan pada tanggal 8 Desember tahun 2004, saat pertunjukan Damage Plan di Alrosa Villa di Columbus, Ohio, seorang pria berusia 25 tahun yang bernama Nathan Gale masuk ke atas panggung sambil membawa pistol.
You can see shooter Nathan Gale in a black jacket and baseball cap charging on a stage and pulling out a gun. Menembak dan membunuh Daryl. Gale juga membunuh fans lain yang bernama Nathan Bray yang berumur 23 tahun dan seorang karyawan klub yang bernama Eric Hell yang berumur 29 tahun dan seorang petugas keamanan Pantera yang bernama Jeff Mahan Thompson yang berusia 40 tahun dan juga melukai teknisi drum John Cat Brooks dan manajer Damage Plan Chris Paluska sebelum akhirnya ditembak mati oleh petugas polisi Columbus, James Nijmeier. Kejadian ini terjadi kurang dari 1 menit setelah lagu pertama. Menurut kepolisian, tidak ada motif kenapa Gale membunuh Dimebag dan korban lainnya. Walaupun ada teori awal yang menyatakan bahwa Gale didiagnosis menderita skizofrenia. Dia kesal karena band kesayangannya bubar. Dan dalam beberapa wawancara, beberapa dari teman Gale mengatakan bahwa ia mengaku telah menulis beberapa lagu dan dicuri oleh Pantera. Gila ini orang. Yuk kita lanjut. Dimebag Daryl dimakamkan dengan gitar Bumblebee-nya Eddie Van Halen. Gitar Carvel berwarna hitam bergaris-garis kuning. Sebelum kematiannya, Dimebag sempat meminta salah satu gitar Eddie di tahun 2004. Awalnya Eddie Van Halen berencana membuat gitar yang sama untuk Dimebag. Tapi setelah mendengar kematian Abbott, dia menawarkan untuk menempatkan gitar yang asli di peti matinya. Dimebag dimakamkan di dalam Kiss Casket, ya sebuah peti yang terinspirasi oleh band Kiss. Dan di tempat lain, Phil Anselmo tidak diperkenankan datang ke pemakaman Daryl. Pacar Daryl mengancamnya, jika Anselmo datang, dia akan meledakkan kepalanya. Dan masih berlanjut dengan pesan Vinny kepada Anselmo, yang mengatakan harinya akan segera tiba. Dan Anselmo membalas dengan bahwa hari semua orang akan datang. Dan jika harinya berakhir sebelum Vinny, hal itu tidak akan mengubah apapun, kecuali bahwa Vinny akan mengalami kehilangan saudara laki-laki. Dan di satu sisi, Anselmo sendiri sudah memikirkan kemungkinan untuk kembali bersama Pantera. Tapi saat wawancara dengan Vinnie Paul setahun kemudian, dia mengatakan kalau reuni tidak akan terjadi. Dalam wawancara pada tahun 2009 dan 2010, pihak Rita Henny dan Phil Anselmo mengatakan setelah pertemuan di Download Festival 2009, mereka telah memperbaiki situasi dan perbedaan mereka. Pada tanggal 30 Maret tahun 2010, Pantera merilis sebuah album kompetisi Greatest Hits berjudul 1990 till 2000, A Decade of Domination. Reuni Pantera dengan formasi yang tersisa tidak pernah terjadi, sampai akhirnya pada tanggal 22 Juni tahun 2018, Vinnie Paul pun ikut menyusul saudaranya. Dia meninggal dunia di usia 54 tahun. Pada awalnya beberapa sumber mengatakan penyebab kematiannya adalah serangan jantung masif saat tidur. Tetapi pada tanggal 27 Agustus tahun 2018, keluar pernyataan resmi yang mengatakan penyebab kematiannya adalah kardiomiopati dilatasi dan penyakit arteri koroner. Di sisi lain, Philip Hansen Anselmo terus mengibarkan bendera Pantera. Dia membawakan logo-logo Pantera di atas panggung bersama band proyekannya dan membuat tribut untuk band ini. Dan informasi terbaru, katanya Phil Anselmo dan Rex Brown akan merealisasikan reuni Pantera yang juga menghadirkan Zakk Wylde dan Charlie Benante sebagai pengganti Dimebag Daryl dan Vinnie Paul. Walaupun sebenarnya berita tentang reuni dengan Zakk Wylde ini sudah ada di tahun 2012 kalau nggak salah. Tapi rencana ini ditolak oleh Vinnie Paul. Dan sebenarnya reuni, ya mereka udah ada reunian ya. Maksudnya formasi ini udah jalan dari tahun 2022 kemarin. Soalnya saya sempat lihat beberapa tayangan di platform kesayangan kita ini. Video-video amatir yang merekam mereka sedang manggung dengan formasi ini. Oke, Abbott bersaudara. Sebenarnya ini apa ya? Kejadian tentang Dimebag sendiri masih kayak sebuah film gitu. Karena dengan tiba-tiba meninggalkan dunia secara ya tragis lah boleh dibilang. Oke, sepertinya cukup sekian dulu ya video kali ini. Ya buat teman-teman yang udah nonton hingga detik ini maksudnya, ya saya mengucapkan terima kasih banyak. Dan insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, saya Al pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.